benar nggak sih sempat merenggang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya kira apa yang terjadi di dalam acara pelantikan pengurus BPIP dan acara peresmian Masjid At-Taufik itu menunjukkan apa yang sebenarnya nyata gitu ya, bahwa tidak ada isu kerenggangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya. Jadi saya kira itu cukup gamblang ditunjukkan. Tapi memang ya namanya orang berspekulasi kan ya silakan saja. Tapi kan kata kuncinya tadi ada disebut oleh Pak Jokowi bahwa ya kalau ada perbedaan biasa saja dan itu hal yang normal kalau menurut saya. Tetapi apakah itu berimplikasi pada hubungan keduanya? Saya kira jauh panggang dari api. Kalau kemudian orang berspekulasi. Saya ingin tegaskan juga bahwa PDI Perjuangan itu beda. Beda dengan yang lain. Ya, kenapa? Kita selalu diajarkan baik Bung Karno maupun Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama apa? Di dalam PDI Perjuangan itu kita menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin. Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh ide. Terpimpin oleh yang namanya aturan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, keputusan kongres, dasar prasetya partai, itulah demokrasi terpimpin kita. Lalu yang kedua apa? Disiplin. Disiplin dalam berpikir, dalam berucap dan bertindak. Ya. Dan yang terakhir kesabaran. Kesabaran revolusioner. Bahwa ada waktunya untuk segala sesuatu. Termasuk sabar menunggu pengumuman capresnya. Kenapa PDI Perjuangan tidak sekarang ikut riuh rendah tentang capres? Karena memang bukan waktunya. Saat ini negara ini harusnya semua berkonsolidasi termasuk para politisi. Terutama yang ada di kabinet. Berkonsentrasi bagaimana memastikan momentum perbaikan ekonomi dan menurunnya pandemi. Ini memang bisa membawa kita kepada tahun yang lebih baik. Kalau kemudian kita ikut-ikut terjebak dalam dalam manuver-manuver politik, lo kapan berkonsentrasi? Meskipun tentu bagi kami juga itu adalah hak partai yang lain untuk melakukan apapun, tidak ada masalah. Baik-baik saja karena kemudian semua mencoba membangun komunikasi dan sebagainya. Tetapi kalau dengan Ibu Megawati, dengan PDI Perjuangan, pasti tidak akan ditanggapi kalau urusannya lah copras-capres. Kita urus rakyat dulu, kira-kira begitu. Urus rakyat, tidak mau ada waktunya untuk kesana. Manuver politik, baik. Tadi sudah jelaskan tidak ada yang menepis isu keretakan satu ya. Kemudian PDIP nggak mau tuh ikut manuver-manuver politik dan tetap kekeh. Itu last minute lah nanti. Urus fokus negeri dulu. Ya bisa sendiri kan. Jadi memang begitu walaupun nggak perlu koalisi sana sini gitu ya. Iya, tapi alangkah baiknya kalau partai politik tuh ngumumin dari awal gitu supaya saya kira enggak juga, bukan karena soal maju sendiri. Karena dalam hal gubernur pun, dalam hal wali kota dan bupati pun yang penting-penting itu pasti kita memang digestnya cukup lama, perdebatannya cukup lama. Jadi ini bukan soal karena kita bisa maju sendiri, bukan. Iya, tapi memang buat rakyat Bang, akan enak juga kalau dari awal-awal kita tahu dan siapa calonnya, memahami siapa lah partainya, siapa calonnya sehingga kita bisa mereview lebih dalam kan tentang baik buruk dan kemudian plus minusnya si. Kalau soal calon pasti kan yang beredar ya itu juga. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal tiba-tiba keluar jadi calon. Saya kira termasuk kader-kader dari PDIP juga semua, calon ya. Jadi pasti tidak mungkin yang tidak muncul di publik itu yang tiba-tiba lalu disorong jadi calon, saya kira aneh juga kan. Saya kok meragukan ya bahwa koalisi yang dibentuk itu adalah diinsinuasikan sebagai katakanlah atas blessing dari Jokowi atau istana ya. Saya kira saya tidak meyakini itu. Ya, dan yang saya tahu tidak. Ya. Itu sepanjang pengetahuan saya. Tetapi kan ada dilema begini, setiap presiden saya kira juga selalu melakukan. Karena apa? Di negara kita ini kan beda dengan Amerika atau Inggris gitu ya. Ada partai-partai politik gitu. Pasti selalu ditanyakan dulu, ada niat maju enggak? Ada niat maju enggak? Kan itu mau tidak mau kan memang harus ditanyakan. Karena kewajiban presiden untuk tahu apakah bisa berkonsentrasi dengan baik atau bisa membedakan tugasnya sebagai menteri atau posisinya sebagai partai politik. Kita juga tidak bisa melarang bahwa partai-partai politik pasti punya kepentingan menghadapi pemilu yang akan datang, gitu ya. Jadi
saya kira jangan kita insinuasi bahwa yang terjadi koalisi kemarin itu adalah atas blessing, dorongan atau katakanlah kepentingan istana.